Wah, Angga baru di situ basic agak ada Bu, ya kan? Karena lihat dari teman, iya makanya Angga bikin lah dari teman. Sebenarnya sih udah cukup Bu ya, Angga mau sih udah cukup. Cuma satu mimpi Angga di sini cuma pengen buka bisnis sendiri gitu. Nah, aduh, kemarin sadar kita kamu gimana? sekarang enggak ya? Iya, makanya itu buat guru sepeda sih Enggak. makasih lah gitu. Ini di luar ekspektasi ibu karena saya pikir kamu orangnya kan agak liar gitulah ya. Tapi ternyata kamu filter banget ya dan selektif Iya. gitu istilahnya. Dan yang saya suka kamu nggak apanya mengekspos kamu aktivitasnya apa gitu, nggak banget. Itu bukan Angga banget ternyata ya. Jadi orang nggak perlu tahu lah gimana aku menderita, itu keren banget, itu dewasa banget. Tapi Angga kalau Amerika kan memang banget bebas. Kamu gimana? Jauh dari orang tua loh, cowok punya uang banyak. Kamu? Sih dalam arti ya bebas, karena di Bali pun Angga udah ngerasain namanya bebas Bu ya. Nah kan walaupun ada batasan juga dari orang tua, batasannya itu ya sewajarnya lah ya kan. Misalnya setiap dari sekolah pun udah don't do drugs lah kayak gitu kan, misalnya orang tua cuma minta itu doang sih. Setelah karena simpel orang tua Angga Bu, dia nggak pernah nuntut lebih dari anaknya, yang penting lu bisa jaga diri, lu mau ngapain aja bebas. Gitu, jaga kehormatan orang tua lah istilahnya gitu. Iya, jaga kehormatan orang tua. Pasti mereka selalu nekanin itu, jaga kehormatan orang tua, jangan pernah buat nama keluarga itulah jelek segala macam. Terus jangan pernah nyentuh namanya drugs dan narkoba kayak gitu. Pokoknya itu doang diingetin. Setelahnya udah bebas gitu. Makanya di sini kan udah pernah ngalamin semua yang apa Angga alamin di kan namanya di Bali kayak gitu. Jadi di sini ya udah kehidupannya tuh kayak sama, cuma bebasnya dalam arti bebas di sini mereka speak tuh bebas Bu, jadi nggak pernah namanya ya speak kayak ibarat apa ya kalau dicontohin ya nggak ada tutur bahasa, artinya sama aja ke siapapun gitu kan ya. Iya yang penting ada dia, mereka orang Cina tuh budaya nggak suka ditanyain umur gitu kalau kita baru pertama, itu doang ya, cuma itu doang ya. Nah kan karena itu nggak sopan. Cuma kita abis itu udah mau ngomong biasa aja, nyantai gitu speaknya. Kita juga mau ngeluarin apa yang kita speak ke orang-orang lain tuh kita bebas bicara karena freedom kayak gitu, mereka nggak bakal marah gitu ya. Oke. Ini agak terputus pada saat Angga udah dari Arkansas itu langsung ke Texas. Jadi akhirnya kamu pindah itu masih sama teman kamu yang grup kamu yang 2 orang itu nggak, udah pisah? Oh udah pisah. Udah bisa ya? Oke. Sekarang dia juga ada keluarga juga kayak kakaknya. Beda teman. Oh gitu. Jadi sebenarnya Angga juga bisa bertahan itu salah satunya karena memang ada teman Angga yang keluarganya juga sudah jadi warga negara Amerika gitu kan ya. Oke. Nah datanglah ke Texas, berarti beda tempat kerja dong. Beda tempat kerja. Ini tapi masih hotel. Enggak di restoran. Oh ke restoran. Bisa masuk ke restoran itu dibantu sama saudaranya teman Angga juga? Iya, karena dia ada teman kerja di sana, orang Indonesia juga. Oke, gitu. Siap. Sampai sekarang kerjaannya itu? Angga sih udah beda-beda tempat ya. Tapi sama di Texas, cuma beda tempat. Di satu tempat ini gitu. Yeah. Angga, udah 5 tahun nih di Amerika ya kan? Goals apa yang mau kamu cari lagi sebelum kamu balik ke Indonesia? Apa ya? Sebenarnya sih udah cukup Bu ya. Angga mau sih udah cukup. Cuma satu mimpi Angga di sini cuma pengen buka bisnis sendiri gitu. Angga pengen punya bisnis sendiri, itu yang Angga mau. Karena dari pengalaman cuma 5 tahun itu cukup, manajemen Angga tuh udah cukup buat Angga bikin bisnis sendiri tanpa orang lain. Angga pikir. Tapi maunya di Amerika bukan di Indonesia ya? Maunya di Amerika. Are you serious? My gosh. 100% serius tuh. Udah pikirnya itu doang nih, pengen goalsnya tuh udah kayak gitu doang. Sorry, kamu kan orang Indonesia kan? Jadi kalau aku nanya umur nggak apa-apa, nggak sopan-sopan aja ya. sopan masih Indonesia kok, masih Indonesia. How old are you sekarang? Kan Kak Alif udah nikah kemarin. Kamu beda berapa tahun sama Alif tuh ya? Beda 3 tahun Bu, sama dia 3 tahun setengah lah. 3 tahun setengah. Okay. Karena
Angga masih 26. Oke, belum. Oke. Kalau cowok tuh 29-30 masih lah, bisa. Jadi masih oke lah. Bu, zaman sekarang Ibu tahu sendiri lah, nggak perlu ngasih tahu lah, ngerti nggak? Ya kan? Bu, kalau nggak ada apa-apa siapa mau nemenin, Bu? Makanya Angga enakan memang ada yang nemenin dulu, lalu kamu buka usaha di sana, itu lebih keren kayaknya. Benar. Karena lebih baik merintih dari susah dulu, baru kan jangan pas kaya udah susah ditinggalin, ya kan? Jujur aja sih, jujur ya, belak-belakan aja, ya kan? Jadi kudu ngerasain dulu bagaimana perjuangan itu ya, Angga ya? Iya, Bu. Kalau mereka tahu cuma background-nya, wah dia duitnya banyak, dia ada usaha kayak gini, dia punya rumah ini. Bu, nanti pas lagi susahnya dia nggak siap susah dong, ya kan? Kalau yang zaman ini, si Angga, ya Allah, anak bocah ini ngomong, aku tuh dari mulai mau ngobrol sama kamu tuh, ini orang gimana sih sekarang si anak ini gitu kan? Semua teman kamu mau SMP, SMA mungkin unpredictable kamu akan seperti ini. Benar. Spesial juga orang tua kamu lah pastinya. Iya, benar. Itu udah pasti. Kalau boleh dibilang orang yang paling benar-benar jadi seseorang yang membuat dia bangga ke kamu tuh siapa? Kakak? Bukan orang tua? Bernama kakak, karena kakak Angga punya kakak cewek ya. Itu kalau dibilangin tuh, wah dia tuh udah jadi motivasi Angga. Dia udah kerja di luar, Bu. Dia kerja di luar juga. Dia mana? Dia udah kemana-mana, Bu. Sekarang dia lagi di Dubai, ya kan? Chef juga? Bukan, dia cewek, dia manajer spa dia. Jadi sekarang manajer spa. Ya. Dia jadi motivasi Angga gitu pas. Gitu ceritanya. Ya, karena ya dia juga yang orang tua tuh udah disuruh Angga gue yang biayain gitu loh. Apa-apa kuliah, jadi kakak Angga yang biayain semua pas kuliah. Ya. Udah Angga gue yang biayain, biar dia benar gitu semacam. Karena Angga apa-apa dia ngomong, Angga dengerin gitu loh. Karena semua uang dari dia, ya kan. Misalnya uang jajan segala macam, uang ini, uang itu, Angga minta sama dia. Karena kakak Angga udah bilang, udah lu minta sama gue aja gitu loh. Masa ke orang tua lagi. Nah, ini udah menikah kakaknya? Belum, dia belum nikah. Oh gitu. Ya, jadi Angga tuh bersaudara ceritanya ini? Berlima. Oh 5. Ini kakak yang Angga maksud tuh yang cewek tuh nomor 1? Sama, dia nomor 1. Dia doang yang belum nikah. Oh, terus yang kedua Kak Alif? Yang kedua cewek juga. Oh cewek juga, ya. Baru Alif nomor 3, Bu. Ya, Alif nomor 3. Baru siapa enggak? Baru ada satu lagi. Ada satu lagi. Oke, siap. Nah sekarang berarti Angga tuh kerjanya bukan di hotel tapi di restoran. Di restoran. Dan kerjanya tetap 6 hari apa 5 hari? 6 hari ya kerjanya? Kerjanya tergantung sih. Kalau sekarang Angga yang bikin schedule lah, yang bikin schedule buat tempat kerja. Jadi Angga kadang nanya sama teman kerja Angga, dia mau berapa hari kerja gitu kan. Kadang-kadang mereka mau 4 hari, kerja seminggu, Angga bikinin 4 hari, nanti Angga yang backup gitu kan. Kadang orang kan ada keperluan, tapi ya biasanya semuanya sih libur 2 hari, seminggu itu 2 hari kerja, seminggu 5 hari kerja, 2 hari libur gitu. Okay. Kalau Angga sehari libur doang. Ya, kadang kalau Angga mau 2 hari libur, Angga bikin 2 hari libur. Jadi ya pokoknya tinggal gini aja, apa namanya, ada komunikasi aja sih sama mereka. Oke, siap. Ya. Angga, kalau misalkan nih Angga sesekali nih tiba-tiba next nggak tahu lah, atau sekarang di sini bicara ada anak Soferdi yang dengerlah pastinya, motivasi apa yang mau kamu kasih ke mereka? Motivasinya intinya kalau beranjak dewasa, udah umur segitu, pikiran juga harus dewasa ya kan, harus natap ke depan, jangan ke situ-situ doang. Emang pas masih umur kayak gitu emang masih enaknya main-main ya kan, masih pengen main-main keluar segala macam, pokoknya seru aja. Dan satu itu doang, yang kedua jangan gengsi, ya kan, ya jangan gengsi lah, mau ngeliat temen kayak gini udah buang itu namanya gengsi. Kalau mau gengsi, hidup lu nggak bakal berubah gitu, karena kepikiran terus gengsi, ya kan.
Iya, asik. Proud of you. Jadi saya malu nih ngomong kayak gini di depan saya nih, jadi nggak enak. Romanya berapa tahun nih, Angga sombong bener namanya kayak gitu. Ntar guru ngeliat That's the truth, karena kamu sudah melakukan itu dan itu kamu udah lakuin gitu. Nggak apa-apa, santai. Jadi kalau gitu, jadi Kak Angga kalau gitu, kalau SMA boleh dong nakal-nakal aja. Nanti kalau udah waktunya aku juga tobat-tobat sendiri. Nggak juga ya? Ya boleh sih, cuma itu kan udah gimana Bu ya, maksudnya kalau udah SMA itu kayak dia nyari jati diri, bukan jati diri apa dibilang ya, karena udah emang umur dia segitu tuh emang dia kayak gitu loh, ngerti nggak Bu? Emang bener kudu dilaluin ya. Iya, emang umur dia segitu emang pas masanya dia tuh kayak gitu, bukannya misalnya kayak SD masih malu-malu kan, SMP udah lumayan, SMA ya emang udah masa dia kayak gitu, kita nggak bisa nahan, mau ditahan tuh nanti makin liar, ya kan? Iya benar. Dilarang malah nantangin ya, enggak ya? Iya, yang penting masih bisa ngontrol diri sendiri dan filter teman, intinya gitu doang. Kalau kamu ya pas SMA pergaulannya sama orang ini, terus kamu ngikut aja, diajakin kayak gini kamu ngikut aja, ya udah mau jadi apa kan? Kan ada pilihannya, ya kan? Too many choice ibaratkan gitu loh, ABC gitu kan, misalkan lo mau masuk yang ke A orangnya kayak gini, lo masuk ke B orangnya kayak gini, lo masuk ke C orangnya kayak gini, kan ada 3 pilihan. Nah kalau lo mau ngikutin 3-tiganya dan lo ambil posisi positif, semua lo bakal banyak ada experience kayak gitu loh. Tapi kalau lo cuma ngikutin satu di posisi grup A aja, ya kan, sedangkan lu punya teman di grup B ya Mas ya, yang bisa buat lu maju, tapi lu nggak pernah mengambil positifnya, iya berbaca, makanya experience itu perlu gitu loh buat kita. Jadi bandel itu wajar menurut saya Bu, itu normal, karena setiap orang kalau nggak bandel dia nggak bakal tahu apa itu pengalaman, ya kan? Nggak bakal tahu, pelajaran juga nggak bakal tahu, tapi bandelnya sewajarnya gitu aja, ya bisa dikontrol. Iya, kontrol gitu, jangan ya berlebihan gitu. Angga, kalau Ibu bilang gini, setuju nggak Angga bahwa keeksistensian Angga sekarang atau kefightingan Angga sekarang itu gara-gara memang Angga waktu SMA itu adalah orang yang benar-benar ekstrovert. Kamu tuh kalau nggak suka bilang nggak suka, nantangin berani-berani aja. Setuju nggak? Oh, kalau Angga sih bilang setuju ya. Ya, setuju Bu. Karena mungkin menurut Angga pribadi ya, Angga bilang setuju ya. Mungkin kan pribadi orang beda-beda juga kan. Buat pribadi Angga sih atau orang yang setuju. Ya. Oke, udahlah. Yang penting aku Ibu udah dapetin satu, ternyata memang jangan, kalau bahasa kerennya tuh don't judge Don't judge by the cover. Itu yang Ibu maksud. Iya, benar. Saya mungkin kalau saya nggak ngobrol sama Angga, saya masih mengimagekan Angga adalah orang yang waktu SMA itu sangat-sangat nggak usah diatur, sopan ya, nantangin guru, bahkan aku tuh masih kebayang aja kamu tuh pas bilangnya bukannya ini, tapi malah lebih nantangin dan lebih parah dibanding Alif kalau kata aku. Aduh, jadi malu sih di sini. Ya benar gitu. Tapi tiba-tiba sekarang kita kan who knows ya, nasib seseorang, tadi seseorang kita nggak tahu. Jadi belajar buat Ibu juga. Makanya saya tuh kalau sekarang, Ibu sekarang tuh wali kelas IPS ceritanya. Ibu IPS sekarang wali kelas IPS. Jadi karena Ibu ngajar PKWU wali kelas IPS dengan sekarang keunikan anak-anaknya. Aduh, Angga. Iya. Tapi semangat. Banyak yang mereka saya apa? Kenapa? Banyak yang kayak saya. Enggak kan? Enggak jauh beda. Kayak gitu jadinya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sekarang kita masuk ke masa SMA. Angga, kalau misalkan Angga nih, banyak banget guru-guru yang mungkin sempat ya agak sedikit bersetegang lah sama kamu. Yang paling kamu ingat guru siapa di SMA? Cuma satu doang nih disuruh milih nih. Ya, the famous lah, apa ya yang berbekas, yang akan selalu ingat dengan beliau. Akan selalu ingat beliau itu ya, Bu Victor ya. Bu Victor, kenapa emang? Ada story apa? Ada histori apa? Aku pernah ribut aja sama dia, maaf ya, bukannya nggak bandel atau gimana. Mungkin emang
pas masanya SMA tuh yang masanya kayak gitu. Sebenarnya sih dalam hati kalau udah kayak gitu sih udah penyesalan ya, pas udah tamat tuh udah semua minta maaf kayak gitu. Kan pas perpisahan udah maaf-maafan ya. Iya, maaf. Angga tuh kamu udah meninggal tahu. Iya, nggak dengar kok, nggak lagi gitu. Ya udah nanti udah maafin. Udah ya. Maaf Bu. Kirain kesama Pak Hairudin. Pak Hairudin ya juga lah Bu. Kita masih ingat Bu sama lah. Oke ya, rata-rata. Tapi dalam ya udah. Oh, Victor, kalau sekarang guru yang paling ngangenin kamu ya pasti Retno. Iya Bu Retno lah. Tapi Bu Siti juga kok dengan kegaulannya Bu Siti itu, makanya kaget, wah Bu Siti masih ingat sama Angga nih udah berapa tahun nih, ya kan? Ibu tuh taunya pertama dari Bu Retno dulu, biasa cerita di ruang guru gitu. Angga pertama abaikan, udah biasa aja. Terus pas ibu buka lagi Facebook ketemu sama Alif, lalu perasaan si Alif tuh punya adik. Adikmu namanya siapa, Alif? Abi Bu, Abi katanya. Angga deh, Abi dipanggilnya apa sih? Angga, Abi apa Angga? Abi ya, dipanggilnya. Kalau di rumah dipanggilnya Abi ya? Panggilnya Angga. Dipanggilnya Angga gitu kan. Cuman SMA semua manggilnya Abi, makanya semua gitu. Terus aku bilang, itu anak tuh benar kayak gini? Iya Bu, kita juga nggak nyangka. Makanya, wah ini bisa inspiring banget gitu kan. Bahkan ibu tuh cita-citanya ya, kayak alumni itu kita bikin kayak Zoom gini, banyak alumni di sini menyaksikan, kalian sharing, kemudian ada yang nanya-nanya gitu. Jadinya enak gitu, bisa cerita lah istilahnya. Nah sekarang kalian kan bergerombol suka nakal nggak? Ada nggak kejadian yang paling kamu inget yang bener-bener itu tuh ngapain gitu loh? Atau misalkan ngejailin apalah gitu? Pernah? Halo? Di mana? Di sekolah. Masih SMA? Di pas sekolah? SMA. Internet, connection. Mana ya teman-teman? Nge-lag. Kayaknya geng ya, yang nge-lag. Yang geng kamu tuh Angga. Jangan bilang geng dong, enak didengarnya. Masalah, apa dong gerombolan lo sama? Itu gerombol aja, kumpulan. Komunitas ya? Komunitas. Iya benar. Semua orangnya makanya wajar-wajar aja mereka. Ya cuma. Oke. Nggak pernah ada yang. Kalau Angga sih betul, mungkin ini aja kayak ini, kamu tuh terlambat, paling gitu kan ya, terlambat sama itu nantangin. Itu lama udah pasti ya nantangin ya gitu doang sih Bu. Ya udah nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain kan. Sisanya oke lah. Prestasi lain ya kan, prestasi di kelas lumayan Bu, nilai. Banget, berprestasi banget. Masalahnya ibu kan ketemu Angga tuh kelas 10 aja deh kayaknya ya. Ya, kelas 10 doang. Karena kelas 11 udah penjurusan gitu. Cuman saya dengar kabar-kabarnya aja gitu kan. Jadi ya so far proud of you lah. Luar biasa. BTW, kamu kalau di sana kalau masalah sholat gitunya gimana nggak? Di sini ya ngikutin jam ya. Jamnya kan ada jamnya juga. Terus misalnya pas hari raya atau segala macam itu kita juga ada komunitasnya juga di sini. Ada komunitasnya ya nggak ya? Ada komunitasnya gitu. Artinya tempat sholat susah di tempat kerja apa gimana gitu? Kalau tempat kerja kita biasanya ada ruangan tertentu ya, tergantung tempat kerjanya aja, tergantung diri sendiri juga kan maunya gimana. Balik diri sendiri lagi ya. Ya kalau mau ngapa-ngapain sih semua ada waktu aja kan, kita bisa udah mau salah 5 waktu kayak gitu, jam segini ada waktu ya udah kita tinggal ngomong sama temen kita, misal gue break dulu ngomong kayak gini cuma 15 menit kan, ya udah pergi gitu. Ada sih Bu, cuma kalau kayak masjid kayak gitu ada. Jumatan gitu nggak? Minimal Jumatan lah maksudnya Bu. Kalau di sini masjid ada tapi nggak kayak banyak kayak di Indonesia kayak gitu Bu. Kalau Jumatan gitu dia di Amerika, kalau di tempat Angga, setiap Angga tuh jauh Bu. Jadi kalau kerja mau pergi tuh sekitar 3 jam gitu kan cuma beberapa doang ya kan. Makanya kalau Jumatan kadang ya di rumah, kalau nggak skip, kalau nggak ya udah sholat biasa aja.
Ya, gitu salah biasa aja. Angga, kalau misalkan kamu nih ya, aku nggak kebayang sih 5 tahun. Berarti kan pas lebaran juga di sana ya, nggak ketemu orang tua. Tapi mungkin karena cowok ya, jadi ternyata juga ibu pas dengar kamu ada kakak yang cewek itu yang membuat kamu, kakak aja bisa, aku juga pasti bisa. Jadi mungkin itu motivasinya luar biasa gitu. Oke, ini tuh udah dapat sebetulnya. Jadi saya lebih tahu tentang Angga. Thank you loh Angga udah nyempetin ngobrol sama ibu. Ini keren banget. Jadi jadinya kan ibu tuh yang punya podcast gini. Jadinya saya seneng banget kalau udah ngobrol sama alumni, kemudian sharing kayak gitu. Seneng banget. Jadi ibu tuh rada anak-anak ternyata bisa berubah dan berhasil. Serius. Beneran. Jadinya kalau misalkan sekarang nih ngobrol sama Angga, oh gini bedanya. Teman kamu yang paling deket siapa, Angga? Teman dekat. Cowok nggak apa-apa, bukan? Nah, Angga, Oh, iya. Ibu, kamu tuh memang nggak ada temen cewek ya? Temen cewek sih ya, dikit ya. Nggak terlalu ya. Iya loh. Makanya kamu tuh nggak bucin kan ya? Oh. Enggak loh Bu, bucin sih dibilang bucin ya, tergantung ya orangnya ya. Kalau dibilang bucin di sini ntar ya image-nya gitulah. Kalau dibilang bucin gini, jadi udahlah. Enggak, kan aku udah tahu kamu bisa jaga diri kali. Jadi dari orang tua tuh bener-bener diprotek itu Karena juga orang bandel, tapi kalau udah omong orang tua pasti nggak dengerin. Namanya nantang orang tua, giniin berantem sama orang tua. Nggak pernah ya nggak? Meskipun kamu tiba-tiba preman banget di sekolah, tapi kalau di rumah tuh kamu anak mami ya? Ya, image-nya di rumah bagus Bu. Di luar doang, udah buka pintu keluar image-nya udah lain gitu. Di rumah image-nya Oh gitu. Oh iya ya Allah, aku nggak nyangka beneran. Berarti ibu tuh berdosa selama ini ke kamu karena saya sudah bersuudon ke kamu gitu. Saya orangnya murah pemaaf Bu, segala macam, jadi mah udah nggak pernah diingat-ingat. Saya orang gampang maafin orang Bu. Orangnya udah nyakitin saya segala macam gini. Wah banyak Bu, dramanya Bu, banyak. Makanya jadilah orang pemaaf, walaupun hidup itu emang susah buat maafin orang, tapi benar di umur sekarang kalau emang jadi pemaaf tuh beban tuh ringan, apa-apa dalam hati tuh ringan. Kalau jadi nggak bisa maafin orang dengan masalah kecil, masalah besar, biar kalau lo berpikir dendaman kayak gitu, lo hidup lo nggak berat gitu, lo ngapa-ngapain berat, kayak mau kerja berat. Karena kalau udah jadi pemaaf segala macam, udah serahin ke atas saja lah, ke Tuhan, ke Allah kayak gitu, apa-apa tuh ringan Bu. Dan kita bisa lihat sendiri kejadiannya tuh dia giniin kita, ntar dia someday kita belum apa-apa, ntar dia ngerasain sendiri apa yang kita rasain gitu. Itu udah kejadian Bu, Angga udah ngeliat sendiri dengan mata kepala Angga sendiri gitu. Makanya let's see aja kayak gitu doang. Ya. Angga, aduh sampai speechless dengernya ya. Gantiin Bu Retno udah pulang lah. Barengan asisten Bu Retno. Bener ini, makanya ibu bilang waktu chat di messenger ini, kalau aku jadi orang tua kamu, jadi mama kamu mau peluk bener-bener diguling-guling sampean. Asik. Aku nggak kebayang. Apalagi kamu anak cowok, nggak kerasa banget sama ibu. Kalau ibu tuh ke anak cowok tuh beda lah gitu, beda kalau ke anak cewek. Jadi kebayang sih mamanya gimana. Tapi mama belum pernah merapat ke Amerika juga ya? Belum. Dia pernah Angga tawarin, dia ya mungkin nantilah. Karena kan pernah nawarin, ayo gua yang biayain, mama datang aja gitu. Oh, ya udah pasti Bu. Ya kan. Angga udah pasti kalau orang tua tuh sekarang pikiran Angga yang Angga di sini tuh bukannya buat diri Angga juga sendiri, utama tuh buat orang tua Bu. Gitu. Kalau cuma Angga pikiran buat Angga diri sendiri doang mah, Angga mah udah ibaratkan more than enough lah ya. Kamu kalau buat diri sendiri mah cukup lah gitu ya. Udah. Orang tua. Udah, pokoknya intinya buat orang tua. Jadi orang tua apa-apa udah dari dulu ya, dari awal Angga kesini, udah dari 2 tahun Angga kesini, itu udah apa-apa buat orang tua semuanya. Tanpa orang, ya pokoknya udah gantian gitu loh, karena kan nggak usah dibilangin gimana, jadi
Angga nggak mau orang mikirnya kayak gimana, Angga juga nggak pengen orang mikir Angga tuh kayak gimana, Angga tuh kayak gini dengan ngomong kayak gini sama ibu, nggak. Nanti someday apa yang orang ngerasain di posisi Angga sekarang, dia bakal ngerasain apa yang Angga rasain buat ke orang tua, kalau emang dia benar-benar sayang orang tua. Karena orang tua itu jasanya benar-benar nggak bisa dibayar dengan apapun, walaupun dikasih uang banyak gitu, dia bakalan nolak juga. Iya, dia bakalan misalnya nih gini, nggak usah yang penting. Aduh sedih banget dengerinnya, oh my god, terharu sekali. Sedih dong ya, kayak gitu. BTW gini, ini juga karena orang tua. Kalau ibu pernah dibilangin sama orang tua gimana? Pokoknya kalau nyari cowok, nyari pendamping hidup, cari laki-laki yang sayang sama ibunya. Kalau misalkan laki-laki itu sayang sama orang tua, sama ibunya terutama, maka dia pasti sayang sama kamu gitu. Jadi sayang sama istri. Jadi so far kalau misalkan kamu udah mikir kayak gitu, ya mungkin orang yang perempuan beruntung lah bisa dapetin kamu ya. Semoga juga yang baik kan, jodohnya buat yang baik, masa lalu biarlah berlalu gitu ya, enggak ya? Amin. Aduh, motivator banget semua. Jadi gitu, bukan enggak. Motivator itu akan kena ke hati kalau disampaikannya dari hati dan dia sudah ngerasain langsung. Kalau orang yang cuma ngecap doang, speak doang gitu tanpa dilakuin atau tanpa dia nggak dari hati, lewat doang, kuping kanan, kuping kiri gitu ya, enggak ya? Benar. Oke, terakhir ayo closing statement yuk. Kasihan udah lama. Jadi pengen ngobrol terus sama kamu, pengen gali-gali tuh. Kamu juga nih, jadi nggak nyangka nih udah berapa lama ya udah nggak pernah kontek-kontekan. Tunggu 2000. Tapi ibu jujur loh, masih muda loh. Ini tuh atau nggak efek kamera? Aslinya sudah banyak kerutan dan flek gitu ya. Dan itu kan banyak yang bilang kalau ketemu wow. Bisa kan kayak gitu. Ayo Angga, oke. Sebelumnya ibu doakan semoga semuanya berkah, Angga dimudahkan, insya Allah ya jadinya semuanya juga takdir Allah lah gitu. Jadi serahin semuanya. Aduh jadi nggak ada apa-apanya, pokoknya nanti tuh doain. Ayo Angga, closing statement buat boleh buat orang tua, buat bapak ibu guru juga boleh, buat bapak ibu guru dulu. Ayo, buat guru Soferdi dulu nggak? Buat guru Soferdi ya. Buat guru Soferdi itu jasanya mereka buat Angga, walaupun Angga di sekolah bisa dibilang backgroundnya, tapi mereka udah banyak, mereka bantuin Angga dalam menimba ilmu tuh banyak loh. Mereka bukan dalam artian sekolah nggak pernah dapat ilmu dari mereka, Angga banyak nimba ilmu, dan nimba ilmunya pun dari caranya Angga gitu loh, bukan karena setiap orang kan beda gitu. Angga ngambil apa yang mereka ajarin ke Angga, buat itu makasih benar itu. Makanya Angga nggak pernah lupa jasa-jasa guru di Soferdi. Angga lebih lupa jasa guru di SD SMP karena udah nggak pernah ingat masalahnya. Sekarang udah berapa tahun Angga masih ingat guru-guru semua di Soferdi, apa yang dari semenjak guru ajarin dari awal masuk sampai Angga selesai itu luar biasa pokoknya buat mereka. Itu mengguru itu tanpa tanda jasa itu udah benar-benar walaupun setiap itu nggak bisa dilupain, guru-guru di Soferdi benar-benar nggak bisa dilupain. Makanya pokoknya itu Angga laki bener lah, ibaratkan laki, walaupun kadang berpikir kok gue ngelakuin kayak gini sama guru ya, udah umur segitu gitu loh ya kan, udah umur segini, tapi udah selesai itu laki bener punya guru yang selalu ngebimbing gitu loh, buat bawel ya. Iya, tapi mereka dengar gitu tuh ada something-nya gitu loh, bukan dia ngomong kayak gitu. Iya. Nah, aduh, sadar kamu gimana? Sekarang enggak ya? Iya. Makanya itu buat guru Soferdi terima kasih lah gitu. Jangan pernah nyerah buat ngebimbing anak murid di sekolah. Makanya gitu ya, kayak kan buat semua guru ya. Kalau Bu Siti mah udah kelihatan lah, ibu mah udah motivator buat semua anak-anaknya, kelihatan udah. Pokoknya kalau Bu Siti tuh bisa nyesuaiin semua anak gitu loh. Kalau Bu Siti kelihatan dari anak tipe kayak gini, tipe anak kayak gini gitu. Pokoknya intinya itu aja, makasih dan jangan pernah nyerah buat ngebimbing anak murid jadi sukses gitu. Karena Soferdi udah banyak ngebuktiin. Angga khusus buat Bu Retno, karena Bu Retno tuh sebenarnya kangen banget gitulah pokoknya mah. Special speech buat Bu Retno dong. Bisa dibilang orang tua Angga kedua lah. Orang tua kedua ya Bu Retno.
Ya, bilang Bu Retno, makasih Bu Retno semuanya. Angga juga kangen sih sama Bu Retno ya. Dipikir Angga tuh guru cuma Bu Retno ya, karena apa-apa tuh Angga mikir Bu Retno. Angga ngomong Bu Retno juga kan. Semuanya udah kayak orang tua kedua lah Bu Retno. Kebayang sih Angga nih. Oke, berikutnya buat adik-adik di Soferdi. Buat adik-adik di Soferdi, ya yang lihat video ini, pokoknya sekolah itu susah Bu ngomongin, takut salah nggak enak kita ngomongin udah kayak gitu. Yaudah, jangan buat adik-adik, nanti walah si Angga. Emang makanya bisa aja nih bilang gitu ntar. Ya pokoknya buat gini lah, yang anak-anak yang di Soferdi kayak gitu kan, mau kelas berapapun, dari kelas 10, 11, 12, ya motivasinya sih pokoknya kalau emang mau menatap masa depan, tataplah dari sekarang gitu loh. Jangan pernah, kalau emang zaman sekarang zona nyamannya, ya udah lagi zona nyamannya, zaman-zamannya sekarang kan zona nyaman, tapi cobalah belajar dari zona nyamannya itu keluar, dan sekarang selalu berpikir ke depan. Itu jangan berpikir stuck di situ aja, dan jangan pernah namanya gengsi apapun itu, ya kan, apapun itu jangan pernah gengsi, selalu semangat, berdoa, dan intinya dari dalam diri sendiri itu berpikir mau jadi apa ke depannya, gitu, ya kan, dan berpikir mau jadi apa, siapin itu semuanya, dan jangan, paling penting sih ya, paling penting intinya itu selalu dengerin apa kata orang tua, intinya. Itu utamanya sih. Di sekolah dan di rumah juga Bu. Itu benar Bu. Ya. Selalu nerima nasihat yang positif, kita harus bisa terima semuanya. Siap Coach Angga, siap. Iya. Ngabdi, kalau merasa diri benar, nggak bisa nerima dari nasihat orang lain, kayak apa bisa dibilang tuh masukan dari orang lain. Kalau yang benar-benar itu benar, kalau emang itu benar ya ambil, jangan pernah marah gitu. Jadi pembelajaran buat kedepannya itu Anda pasti jadi orang yang merasa, pokoknya semangat dan gengsinya itu doang. Open mind ya Angga. Kamu malu ntar nih, ini siapa sih nih ngomong gitu. Kan udah beda sekarang mah. Kan beda, orang ya, berubah gitu jadinya. Ya, itu kan dari tahun dulu ya. Udah berapa tahun? 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Lama itu 6 tahun. Udah dewasa, jadi Angga udah keren banget. Oke, iya Angga, Ibu mau pengen kamu ngomong bahasa Inggris dong. Aduh ya Allah, gimana sih ini? Siap. Apa ya? Oke. Kalau Amerika tuh Inggrisnya Inggris apa ya? Inggris Amerika ya? Bukan British. Ya Inggris Amerika beda. Ada kalau halo? Ngelek ya? Ngelek? Kan jauh, nggak apa-apa. Iya. Ibu jadi nggak mau udahan? Udah, kamu kasihan udah lama, ini udah malam juga. Oke, Angga, stop sekarang. Udah tutup. Thank you so much untuk semuanya. With English, American English. Aku tuh sebenarnya pengen banget practice English, tapi sosokan gitu kan. Ayo. Sekarang, kalau tadi closing statement, kalau sekarang adalah closing Zoom. Speak in English. Okay, thank you so much for all of you, bla 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 kayak gitu. Gas. Aduh. Ngomong ke siapa nih? Ke Ibu. Buat Ibu nih. Alright. Oke. Buat Bu. Belum, ngelek. Ulang. Barusan ngelek. Hah? Ngelek kan nih? Ngelek. Repeat. Ntar kalau jelek di gini ya diedit ya. Emang di-edit dulu, tenang aja. Nanti. Ayo enggak. Oke, simpel aja Bu ya. Angga simpel aja Bu. And thank you so much for Bu Siti, for everything. Wish all the best for your family, for your kids in the future. Thank you so much Angga. Aduh, proud of you. Pokoknya mah wish you all the best. Pokoknya yang terbaik buat kamu. Sehat-sehat juga. Ini corona udah nggak ada corona kali di sana ya? Udah aman? Masih Bu. Masih juga ya. Aman. Oke lah. Aduh, ini kalau diterusin nggak akan berhenti. Ya aman ya, nggak berasa ya. Dedit yang bagus-bagus aja Bu, dedit Bu ya.
Semuanya bagus. Semuanya bagus, nanti dirangkum. Nanti saya laporan dulu. Coach Angga baik seperti ini ya, dia yang di-upload. Aduh, nggak usah. Saya mau percaya lah. Udah bagus kok, saya lihat kok YouTube-nya tuh. Wih, keren. Keren, editornya udah keren dan nih. Udah mantap. Aduh, oke. Still learning. Nanti one day maybe ditakdirkan ke sana gitu kan. Amin. Oke. Terima kasih banyak Angga. Jaga kesehatan juga. Ya. Pokoknya Mak, nanti kalau pulang ke Indonesia jangan lupa mampir ke Soferni ya. Oh pasti, udah pasti itu tujuan utama itu udah pasti. Dari bandara langsung belok ntar Bu. Ya jangan keluar dulu lebih dekat. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam dan siang ya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, dadah Angga.